Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kitab Mazmur. Pelajaran pertama, cara membaca Mazmur. Minggu 31 Desember. Mazmur dalam ibadah Israel kuno. Bacalah 1 Tawarik 16 ayat 7, Nehemia 12 ayat 8, Mazmur 18 ayat 2, Mazmur 30 ayat 2, Mazmur 92 ayat 2, Mazmur 95 ayat 2, Mazmur 105 ayat 2, Kolose 3 ayat 16 dan Yakobus 5 ayat 13. Apa sajakah peristiwa yang mendorong penulisan beberapa Mazmur? Kapan umat Allah menggunakan Mazmur? Kitab Mazmur disusun untuk digunakan dalam ibadah pribadi dan komunal. Lagu-lagu itu dinyanyikan sebagai himne dalam ibadah bait suci, seperti yang disarankan oleh penjelasan musik yang menyebutkan instrumen, nyanyian, dan pemimpin biduan. Dalam Alkitab Ibrani, judul kitab Mazmur Tehillim atau pujian mencerminkan tujuan utamanya, yaitu memuji Tuhan. Judul bahasa Inggris kitab Mazmur berasal dari bahasa Yunani Psalmoi, ditemukan dalam Septuaginta, terjemahan bahasa Yunani awal atau abad kedua dan ketiga sebelum Masehi dari Alkitab Ibrani. Kitab Mazmur adalah bagian tak terpisahkan dari ibadat Israel. Misalnya, itu digunakan dalam pengudusan bait suci, pesta keagamaan, arak-arakan, dan selama meletakkan tabut perjanjian di Yerusalem. Nyanyian siara atau di dalam Mazmur 120-134 juga dikenal sebagai nyanyian peziarah. Secara tradisional dinyanyikan selama bersiara ke Yerusalem pada 3 festival besar tahunan. Halel Mesir di dalam Mazmur 113-118 dan Halel Agung di dalam Mazmur 136 dinyanyikan pada 3 festival tahunan utama, termasuk festival bulan baru dan peresmian bait suci. Halel Mesir mendapat tempat penting dalam upacara Paskah. Mazmur 113 dan 114 dinyanyikan di awal perjamuan Paskah dan Mazmur 115-118 di akhir. Halel harian atau Mazmur 145-150 dimasukkan ke dalam doa harian di kebaktian pagi di sinagog. Mazmur tidak hanya mengiringi ibadah umat, tetapi juga mengajarkan bagaimana mereka harus menyembah Tuhan di tempat suci. Yesus berdoa dengan kata-kata Mazmur 22. Mazmur juga menemukan tempat yang signifikan dalam kehidupan gereja mula-mula. Meskipun kita tentu saja tidak menyembah Tuhan di tempat suci duniawi seperti bait suci, bagaimanakah kita dapat menggunakan Mazmur dalam ibadah kita sendiri, baik secara pribadi maupun bersama? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, saudaraku, pada sepanjang triwulan ini kita akan mempelajari mengenai kitab Mazmur. Dan kitab Mazmur merupakan salah satu kitab dalam perjanjian lama di Alkitab Kristen yang terdiri dari himne, doa, pujian, dan pengakuan iman yang digunakan dalam ibadah Israel kuno maupun di dalam kehidupan peribadatan, puji-pujian bagi umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Setiap Mazmur memiliki karakteristiknya sendiri. Di dalam setiap tulisannya ini menyampaikan perasaan, pengharapan, keputusasaan, dan kegembiraan dari penulisnya kepada Tuhan. Mazmur sering digunakan dalam ibadah sebagai cara untuk mengungkapkan perasaan manusia kepada Tuhan. Di dalam tulisan kitab Mazmur ini mencakup beragam emosi, mulai dari kegembiraan, kesedihan, penyesalan, hingga kepercayaan dan pengharapan kepada Tuhan. Kitab Mazmur memberikan refleksi mendalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan, serta tentang kekuatan, anugerah, maupun kasih Tuhan. Pujian dalam Mazmur seringkali mengekspresikan kekaguman atas kebesaran Tuhan, keadilannya, serta cintanya yang tak terbatas. Sementara itu, Mazmur juga menggambarkan kesedihan, kesulitan, dan penyesalan yang dialami oleh manusia, dan seringkali dengan permohonan kepada Tuhan untuk pertolongan, pengampunan, dan kehadirannya dalam saat-saat sulit seperti itu, Allah menjawab dan Allah melepaskan maupun meluputkan umat-umatnya. Dalam ibadah Israel kuno, Mazmur digunakan sebagai sarana penyembahan dan ungkapan spiritual kepada Tuhan. Para pemimpin ibadah atau imam menggunakan Mazmur untuk memimpin umat dalam doa, pujian, dan pengakuan iman. Bahkan, beberapa Mazmur dinyanyikan dalam musik atau lagu-lagu yang digunakan dalam ritual ibadah. Dengan membaca dan merenungkan akan kitab Mazmur, umat percaya bisa menemukan kedekatan dengan Tuhan, dapat mengungkapkan perasaan mereka secara jujur, dan memperkuat iman serta hubungan kerohanian dengan Sang Pencipta. Pada saat bangsa Israel kuno, demikian pula dengan kita yang hidup di akhir zaman ini sebagai umat-umatnya, kitab ini masih tetap relevan bagi kita dan menjadikan kitab ini sebagai sumber inspirasi dan penguatan kerohanian bagi
umat-umat Tuhan. Mazmur tidak hanya mengiringi ibadah setiap umat, tetapi juga mengajarkan bagaimana mereka harus menyembah Tuhan di tempat yang suci. Yesus berdoa dengan kata-kata di dalam Mazmur pasal 22. Dengan kata lain, Yesus juga di zaman Perjanjian Baru menggunakan tulisan dalam kitab Mazmur sebagai bagian dari doanya. Mazmur juga menemukan tempat yang signifikan dalam kehidupan gereja mula-mula. Kita boleh lihat itu di dalam Kolose 3:16 dan Efesus 5 ayatnya yang ke-19. Jadi dengan kata lain, Mazmur itu merupakan salah satu dari kitab suci yang berisikan pesan pengharapan, puji-pujian, nyanyian, maupun permohonan yang dapat kita gunakan sampai pada saat ini untuk memberikan kekuatan bagi kehidupan kerohanian kita, untuk kita terus setia kepada Tuhan, dan juga menggunakan akan kitab ini di dalam setiap acara ibadah kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita meluangkan waktu kita untuk kita mempelajari lebih dalam lagi kitab Mazmur ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami boleh meluangkan waktu kami dapat mempelajari akan kitab Mazmur, karena di dalam kitab ini dapat memberikan pelajaran-pelajaran kehidupan bagi kami untuk kami terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.